Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat hidayahnya. Hari ini tanggal 29 November 2020 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Potensi Sektor Unggulan dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad, NPM 17032. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Nurul Huda, SCMSI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian yang sudah saya persiapkan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar ekonomi pembangunan. Dalam presentasi kali ini, ada 2 poin yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Poin kedua adalah model analisis. Sebelum saya masuk ke pendahuluan, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih judul penelitian tersebut. Alasan saya memilih judul penelitian tersebut ialah karena saya ingin menganalisis sektor apa saja yang memiliki potensi sehingga ketika dijadikan prioritas pembangunan, sektor tersebut akan memberikan dampak yang besar kepada perekonomian Kabupaten Labuan Batu. Baiklah, langsung saja kita ke poin pertama, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, ahli ekonomi tidak hanya tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi. Misalnya, merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pendapatan. Otonomi dan desentralisasi fiskal merupakan perwujudan kebijakan pemerintah pusat untuk memperdayakan perekonomian daerah. Tujuan desentralisasi diantaranya adalah untuk mewujudkan keseimbangan sistem keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah serta untuk memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dituntut menjadi lebih kreatif dalam mengelola daerahnya. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dampak lain yang diharapkan dengan adanya desentralisasi dan otonomi adalah peningkatan pembangunan daerah sehingga mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah. Tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai tujuan perekonomian, yaitu pengurangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah perlu mengenal sumber daya yang ada di daerah tersebut. Perlu diketahui sumber daya potensial apa yang ada di daerah tersebut sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut mengenali potensi yang dimiliki daerahnya karena pembangunan yang berdasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial dapat menciptakan peluang pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru berbasis lokal kesejahteraan masyarakat. Dengan diberi kebebasan dalam mengelola daerahnya, diharapkan pemerintah bisa membangun daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor manakah yang menjadi sektor basis dan basis di Kabupaten Labuan Batu? Yang kedua, sektor manakah yang menjadi potensial sektor unggulan di Kabupaten Labuan Batu? Yang ketiga, sektor manakah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Labuan Batu? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis sektor mana yang menjadi sektor basis dan non-basis Kabupaten Labuan Batu. Yang kedua, menganalisis sektor manakah yang menjadi potensi sektor unggulan di Kabupaten Labuan Batu. Yang ketiga, menganalisis sektor manakah
yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Labuan Batu. Nanti saya masuk ke poin kedua, yaitu metode analisis. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kuantitatif. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dimulai dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang tercantum dalam penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Labuan Batu dan data PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut laporan usaha dari tahun 2010 sampai 2019. Yang ketiga, model analisis. Model analisis yang dipakai adalah metode Elki dan Sipser. Metode Elki ini digunakan untuk menentukan apa saja sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan non-basis. Sedangkan metode Sipser digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang ada di tingkat daerah yang lebih tinggi. Tentunya masuk ke hasil olahan data. Yang pertama saya akan menjelaskan hasil olahan data dengan menggunakan metode Elki. Dari hasil olahan data menggunakan metode Elki, untuk mencari nilai basis atau non-basis suatu sektor menggunakan rumus yaitu PIPT Kabupaten dibagi PIPT Provinsi. Berdasarkan hasil olahan dasar tersebut, sektor yang termasuk dalam sektor basis terdapat dua sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor industri pengolahan. Karena nilai Elki kedua sektor tersebut lebih besar dari satu. Sedangkan sektor yang termasuk sektor non-basis terdapat 15 sektor, karena nilai Elki ke-15 sektor tersebut lebih kecil dari satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil perhitungan Sipser. Dari hasil olahan data menggunakan metode Sipser, saya mendapatkan hasil yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuan Batu dengan menggunakan pendekatan PS atau MIJ dan DS atau CIJ menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut dikelompokkan menjadi dua kuadran, yaitu kuadran 1, MIJ dan CIJ-nya positif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sektor-sektor tersebut tumbuh dengan cepat dan daya saing kuat sehingga pertumbuhan ekonomi jadi pesat. Kemudian kuadran 3, MIJ-nya positif dan CIJ-nya negatif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, sektor pengendalian sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, revalidasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tumbuh cepat, namun daya saing lemah, sehingga sektor-sektor tersebut pada poin ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah perlu mengenal sumber daya yang ada di daerah tersebut. Perlu diketahui sumber daya potensial apa yang ada di daerah tersebut sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembangunan. Adanya keterbatasan data menyebabkan perlunya strategi dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis Elki, sektor-sektor basis tersebut yang termasuk ke sektor unggulan sehingga ini dapat menjadikan sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Labuan Batu. Berdasarkan hasil analisis Sipser, sektor yang mempunyai nilai CIJ negatif, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, revalidasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai CIJ positif adalah
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa pendidikan. Berdasarkan analisis Shipshare, sektor-sektor inilah yang sebaiknya dikembangkan dan dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Saran dari peneliti, sektor yang telah diketahui sebagai sektor yang memiliki potensi unggulan sebaiknya dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi. Sektor-sektor ini apabila dikembangkan akan memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor lain yang tidak termasuk dalam sektor unggulan. Sekian dari saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.